Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Bapak kan tadi di masa perm itu ada bermunculan reptil mirip mamalia. Nah itu contoh spesiesnya kayak gimana gitu? Soalnya kan Bapak kalau misalkan dari reptil ke apes, contoh spesiesnya ada Archaeopteryx ya Bapak. Untuk peralihannya. Nah, terus untuk dinosaurus itu sebenarnya masuk ke apa sih Bapak gitu? Apakah ke reptil atau apa gitu? Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Zaman perem itu biasanya kalau malam kita itu zaman perem, istirahat gitu ya. Nah, jadi sebetulnya hampir dijawab juga sedikit tuh sama yang nanya. Jadi dinosaurus itu dia salah kelompok-kelompok dinosaurus itu banyak. Dia itu setelah struktur mirip dengan mamalia modern. Setelah satu sekilas. Tetapi dia itu reptil. Kenapa reptil? Nah, ciri-cirinya. Nah, sekarang kita mulai deh. Pertama, mamalia itu yang Lamia tahu cirinya apa? Ada kelenjar mama ya Pak? Nah, betul. Terus apa lagi? Lagi Apa berambut lagi? Pak. Berambut, betul. Ya, Apa lagi? produksinya cara melahirkan Bapak. Nah, terus apa lagi? Yang kalian tahu coba? Mamalia. Plasenta Pak. Ada plasenta. Nah, ada lagi? Untuk lengkapnya nanti untuk mamalia tanyanya ke Pak Billy karena istrinya namanya Lia ya. Jadi tanyanya kayak gimana gitu ya. Kalau mamalia ciri-cirinya gimana Pak Billy? Pasti dianya tahu. Oke ya. Karena anaknya manggilnya mamalia. Oke, jadi tadi betul sebetulnya contohnya itu. Nah, itu tidak ditemukan di dinosaurus tengah. Terus ciri khasnya itu kalau di reptil kan dia dari tutup apa kulitnya ya, ada sisik misalnya gitu ya, seperti itu. Dari keratin misalnya. Kalau di mamalia ya enggak, seperti tadi disampaikan ada rambut ya, ada rambutnya. Kalau di apes akan bulu ya, kalau di mamalia tuh rambut, itu nggak ada di dinosaurus. Oke, ada lagi lebih jelas nanti ke Pak Billy ya. Terus ada lagi? Bapak izin bertanya. Ya, Ilham. Bapak, kalau misalnya penamaan zaman Cambium, Ordovisium, yang zaman Kapur, Jurassic itu diambil berdasarkan apanya, Pak? Terima kasih ya. Yang jelas kalau zaman Kapur itu bukan diambil zaman guru ngajar. Ya, sekarang udah pakai spidol ya. Zaman spidol sekarang. Jadi memang menarik ya. Yang pertama misalnya penamaan zaman itu kayak model zaman Jura. Zaman Jura itu malah diambil dari spesies yang mendominasi Jura yang kita kenal Jurassic gitu ya. Zaman Jurassic itu di zaman Jurassic. Tapi secara umum sih sebetulnya penamaan zaman itu adalah hal apa sih yang mendominasi di situ? Kalau disebut kayak model di zaman Kapur, ya secara umum mungkin struktur bumi dan lain-lain di zaman itu paling banyak didominasi oleh itu. Jadi berdasarkan temuan-temuan fosilnya juga menjadi penciri itu yang paling mendominasinya di situ. Penamaan zaman-zaman ini biar lebih memudahkan aja sih sebetulnya. Lebih memudahkan si para peneliti gitu ya mengetahui rentang atau range waktunya gitu ya, jadi ada penjelasan ya. Oke. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Ya silahkan. Siapa nih? Faizal Pak. Oke, silahkan Faisal Arkik. Mungkin agak bentar putus-putus Zal. Ada apa ya kayak mendengung gitu Zal. Jelas belum Pak? Cek. Ada bunyinya gitu ya, kayak lagi nge-DJ ya dia ya. Ini jangan pakai headset deh. Iya Coba.
Nah, kayaknya gitu. Coba nggak pakai headset. Kalau masih kayak gitu bisa diketik reg spasi gitu. Gimana Pak? Kedengaran nggak? Oke. Oh, headsetnya jelek. Berarti ganti. Untuk pada zaman Hadean pan itu Pak, Eon Hadean pan pada zaman itu teh bumi itu panas ya Pak ya. Terus pada zaman Hadean juga pada sekitar 4 miliar tahun yang lalu muncul organisme pertama yaitu bakteri atau prokariotik. Nah Pak, kan panas gitu Pak. Terus tiba-tiba muncul prokariotik yang pertama itu ditemukannya di dalam air tuh Pak. Nah saya pengen nanya itu teh airnya dari mana Pak? Kan awalnya bumi panas, terus tiba-tiba ada air Pak. Menurut Bapak gimana gitu? Saya nggak tahu. Oke, terima kasih ya. Yang pertama, panas itu bukan hanya bumi ya, diomongin orang juga sama. Gitu. Yang kedua ya, sebetulnya tadi juga menarik ya, pembentukan asalnya kan tadi kalau teorinya ya, teori si bumi itu kan lepas dari matahari mengalami kondensasi ya, mengalami pendinginan gitu ya. Nah, reaksi pendinginan itu di sana itu kan sudah mulai muncul nih. Tadi dibahas mulai atmosfer kayak gimana, reaksinya kayak gimana. Anda juga kan tahu air ya, H2O ya, hidrogen, oksigen ya, gimana mereka bereaksi gitu. Paham ya? Prosesnya bisa Anda cari dari dasar itu. Yang kedua mungkin bakteri. Bacanya bakteri ya. Kalau bakteri itu adanya biasanya di pinggir laut, itu bakteri. Nah, kalau bakteri itu ya kenapa dia bisa hidup misalnya di air. Nah, itu yang menariknya, kelompok bakteri pertama itu sampai sekarang kalian bisa menemukan kelompok bakteri yang bisa hidup di air yang suhunya sampai 500 derajat gitu. Masih ada atau di daerah di daerah kawah gitu ya, masih bisa hidup karena dia punya yang nanti Anda belajar yang bakteri termofil kayak gitu, nanti Anda pelajari di mikrobiologi. Anda sudah ngontrak belum ya, yang tingkat 4 juga sekarang ya, mikro ya. Iya, Pak. Nah, nanti belajar atau jenis-jenis. Jadi pasti yang pertama muncul itu yang dia bisa survive di kondisi lingkungannya gitu. Itu kan prosesnya sangat lama ya, proses. Dan itu juga pasti di akhir-akhir di zaman itu. Di kondisi buminya bukan pas pertama ekstrim dia lepas gitu ya, terus mengalami masih banyak hujan meteor dan hanya berangkat dari teorinya aja. Kita juga mungkin beberapa temuan itu kan dari fosilnya. Kehidupannya realnya seperti apa ya kita kurang tahu juga. Gitu. Nah, Anda bisa nanti mempelajari khusus ya untuk yang bagaimana teori terbentuknya bumi juga bisa dipelajari khusus. Mungkin Anda bisa merujuk ke 3 teori tadi yang saya sampaikan. Gitu ya, bisa dilihat kenapa bumi itu yang sekarang kayak gini. Periode sebelumnya apakah nanti bisa mengalami panas lagi enggak? Sekarang kan kalau kalian amati juga ngikutin sekarang pemanasan global misalnya ya, ngikutin tuh suhu buminya juga mulai naik tingkat lagi. Dan ada berkaitan erat dengan kondisi atmosfer kan sebetulnya, kondisi atmosfernya gitu ya. Jadi si perisai si planet buminya itu pelindungnya mengalami kerusakan dan lain-lain. Barangkali dulu itu bahkan memang dia nggak ada. Nah, secara lama berproses. Nah sekarang karena aktivitas kita tinggi balik lagi. Jadi kalau nanti bakal panas lagi ya pastilah gitu ya, apalagi kalau kamu lagi dudurukan ya nggak pakai baju, mantan ngaliwat yang kabokona, wah itu super lah, panas global. Oke ya, gitu ya. Nanti Faisal bisa banyak baca sebetulnya ya. Nanti kita bakal masuk ke tahapan-tahapan itu kok. Di evolusi yang infer ada yang kebagian evolusi infer kalau nggak salah. Nanti kita bakal melihat tuh lebih jelasnya di situ secara teorinya. So Faisal tuh bagusan rambutnya gondrong tuh, lihat fotonya daripada botak. Ini siapa yang suka ngebotakin mahasiswa baru ini? Oke, terus lanjut. Ada lagi?
Bapak izin bertanya, Siapa? Lingga, Pak. Oh, Lingga, nanti habis Lingga ini ya anak ya. Hah? Sok. Lingga. Oke, Lingga. Izin bertanya, Bapak. Untuk peralihan dari satu zaman ke zaman yang lain itu, apakah hanya ditandai dengan kepunahan suatu spesies atau berakhirnya kejayaan dari suatu spesies atau ada faktor lain gitu, Bapak? Dan apakah dari setiap zaman itu selalu sama gitu rentang waktunya atau itu tergantung dari kepunahan suatu spesies gitu, Bapak? Atau ada faktor lain, Bapak? Terima kasih. Oh, ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kalau pengen ngeganti sesuatu itu harus gimana dulu gitu ya. Kayaknya gitu ya. Udah bosen misalnya apa gitu. Nah, karena pergantian itu dari zaman ke zaman tadi sudah dilihat ya, ada karakteristik yang unik gitu ya. Pertama yang harus disepakati itu tidak selalu karena kepunahan spesies. Ya memang kejadian yang menariknya yang kelihatannya sebetulnya dari zamannya kapur ke zamannya mamalia tadi yang mendominasi dari reptil, karena di situ memang ada kepunahan sebetulnya. Gitu ya, ada kepunahan. Tapi dari sebelum-sebelumnya sih sebetulnya nggak kejadian kayak gitu. Misal dari zaman Kambrium, setelah terjadi ledakan Kambrium, Inver tuh nggak mengalami kepunahan yang massal sebetulnya. Ada terus berkembang, itu walaupun ada nanti kepunahan. Memang ada masanya sih, saya lupa. Dia juga mengalami kepunahan, tetapi bukan di akhir zaman itu. Nanti kalian di Inver bakal dilihat, Inver itu yang ada sekarang itu kalau nggak salah nggak lebih dari 10%-nya. Apa 5%-nya dari Inver sebelumnya. Jadi semakin berkurang memang spesiesnya. Meskipun sekarang masih mendominasi kan inverted, tapi dia berkurang banyak jumlah spesiesnya. Tetapi peralihan itu tidak selalu karena kepunahan. Pertama itu disepakati. Yang kedua, zaman itu ditandai dengan penciri dominan. Gitu ya. Jadi tentu saja peralihan penamaan zaman itu karena di rentang waktu itu ada hal yang paling uniknya. Jadi klasifikasi barangkali oleh para peneliti, dia juga bisa memotong-motong waktu geologi lebih sempit lagi, lebih spesifik kan. Tapi kalau demikian terlalu banyak. Para peneliti itu membagi rentang waktu geologinya. Tapi bukan nggak ada. Kalian kalau misalnya nanti mempelajari, misalnya dicari di waktu geologi, di zaman Jura misalnya, itu ada pembagian spesifikasi waktu di dinosaurus muncul yang pertama di sebagian mana tahun pertama itu ada. Tetapi secara umum kita secara global, secara umum itu pengelompokannya. Pertama itu tentu untuk memudahkan kita. Nah, yang terakhir sebetulnya sih zaman itu pergantian zaman, penamaan zaman itu menunjukkan dominansi, biasanya salah satunya dominansi makhluk hidup. Jadi pencarian bukan hanya bumi sebagai sumber dayanya, tetapi hewan, jenis tumbuhan. Dan munculnya dominasi itu bisa jadi tadi, pertama punahnya kelompok yang sebelumnya, yang kedua bisa jadi yang sebelumnya tetap melimpah, tetapi kelompok hewan yang hadir belakangannya dia memiliki biomasa yang lebih besar, memiliki peradaban yang lebih maju, gitu. Kayak model sekarang, kenapa ya di dunia ini yang mendominasinya manusia? Karena dia punya peradabannya. Tapi kalau ngomongin biomasa mah, ya sama gajah juga ukurannya sama kuda nil kita jauh. Ya. Tapi karena kita punya peradaban, sehingga disebutlah yang di atas itu di akhir-akhir masuknya zaman tadi manusia modern. Jadi yang mendominasinya manusia dalam hal itu penamaannya. Tapi kalau dilihat dari jumlah hewan, mungkin hewan lebih banyak di masa itu. Paham ya? Apalagi kalau sekarang makin ke sini ya bisa jadi zamannya manusia itu bakal terus nih, karena kita sedang menuju akhir zaman, sedang menuju mungkin tidak akan banyak perubahan lagi penamaan kayak tadi, karena kalau sekarang itu semua itu pusatnya manusia. Kita harus melihat bahwa di bumi ini sekarang pusatnya manusia.
berbagai kebijakan, misalkan dorongan, teori, keinginan, misalnya ya, untuk menggeser peran manusia itu bukan hanya mendominasi dalam arti yang negatif, tetapi bisa mendorong sekarang itu perubahannya jadi ke positif. Misalnya berdampingan dengan lingkungan dan lain-lain di kajian-kajian itu. Nah, tapi kita juga nggak tahu nih, sebetulnya bisa jadi nanti ada muncul zaman di mana kita tuh nggak nemu hewan, nggak nemu tumbuhan, hanya kita aja. Bisa jadi kan? Bisa jadi nanti kita bakal menemukan zaman di mana ruang dan waktu tuh udah kayak sekarang tuh udah mulai kan, kayaknya kita nggak terbatas ruang dan waktu baru kayak gini. Mungkin ada zaman nanti lebih dari ini. Menjadi penciri barangkali di dalam peradaban. Tetapi secara umum penamaan itu kan dari sekarang tuh sampai ke yang lalu. Mungkin nanti berapa juta tahun yang akan datang, kalau manusia masih ada, mungkin dengan teori mereka yang baru, kita tuh bakal jadi zaman apa nih? Dinamain juga nih. Kita zaman manusia modern, mungkin mereka menamainya ngerasa manusia super modern gitu ya. Bisa jadi, nggak tahu. Kan kita nggak tahu nanti. Tapi prinsip yang jangan lupa bahwa kalau kita berpegang pada agama ya terkait dengan peradaban di manusia nih, itu udah yang paling sempurna. Ya, jadi manusia paling sempurna dengan segala akal pikirannya. Ya, jadi mungkin nanti ya sekarang seperti yang disampaikan itu bahwa kita sedang menuju akhir. Mungkin tidak ada penamaan-penamaan yang spesifik lagi nanti ke depannya, kemungkinan kita itu berakhir di zaman ini, di yang tadi kita sebut di era manusia modern, karena dia bakal terus mendominasi. Jadi dari ciri dominannya aja itu penamaan itu. Nah terus rentang waktunya tidak dibagi berdasarkan sekian harus waktu sekian, enggak. Tadi aja dasarnya itu misalkan bisa jadi ada zaman tadi kita menemukan sampai jutaan tahun, ada zaman yang mungkin hanya ratusan tahun atau ribuan tahun. Sangat bergantung itu. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang raise hand tuh? Nggak jadi? Nggak. Oke ya, anak-anak. Silakan anak. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Mengenai kepunahan dinosaurus, kan ada teorinya adanya hujan meteor ya. Terus di film-film juga kepunahan dinosaurus itu oleh hujan meteor. Nah, kalau misalkan adanya hujan meteor, berarti ekosistem yang tadi sudah disebutkan pada zaman-zaman sebelumnya itu hancur lagi ya, Pak. Nah, untuk pada masa tersier ini udah mulai terbentuknya suatu benua ya, Pak. Nah, kalau dan juga ini perkembangan hewan-hewan seperti burung, terus pemakan rumput juga. Nah, untuk pertanyaannya, untuk jenis burung itu sendiri, kemunculannya dari mana? Terus apakah burung itu tuh masih satu kekerabatan sama dinosaurus yang bisa terbang? Terima kasih. Oke ya, terima kasih. Tapi biasanya kalau perburungan itu Nur Faizi biasanya dia jago jawabnya perburungan gitu. Oke ya, kita lanjut ya. Ini pertanyaan bagus juga ya dari Ana ya. Kabar itu maksudnya dari ANT ya, bukan dari Ana. Nah, tadi kan dibahas ya sama Ana juga dijelaskan. Dia bingung ya, Ananya tapi nggak double N ya. Dijelaskan bahwa kalau misalnya terjadi kepunahan di zaman itu, berarti kan ekosistem sekarang itu dari mana? Gitu ya. Nanti pertama dia bakal dijawab, mungkin kemarin di ekologi ya. Di ekologi Anda bisa menjawab tentang proses pertama, proses yang mendasar dulu tentang suksesi. Pertama itu yang nanti dibahas lah sama Ana, juga bisa dilihat di biologi umum kalau ngontrak, kalau enggak berarti di mata kuliah selanjutnya. Terus
hewan-hewan setelahnya kalau telah mengalami kepenuhan gimana? Nah, ada banyak teori. Yang pertama ya, hujan meteor itu konon tidak di semua titik di seluruh bumi. Gitu ya. Dia tidak semua bumi itu sebagian mengalami kehancuran, nggak ada. Jadi nanti bisa dilihat di gambar yang di benua itu bagian-bagian mana yang kena hujan meteor. Hujan meteor itu bukan kayak model sekarang juga, mungkin setelah itu kan meteor jatuh tuh banyak ya, tapi kan di bagian titik mana gitu ya, di bagian. Nah, kalau teorinya gitu kan kita tidak bisa memastikan juga waktu itu seperti apa. Tapi kalau itu terjadi, memang tidak semuanya mengalami kepunahan, gitu ya. Tidak bisa mengalami kepunahan. Tidak memulai lagi kayak nol pertama kali bumi muncul dulu. Nggak kayak gitu. Air sudah tetap ada, ya, kehidupan inver tetap ada, nggak mati semua di situ. Nah, tapi yang beberapa hewan yang besar kayak tadi, dia memang sangat bergantung kepada rantai makanan itu. Yang pertama, kalau dia kelompoknya yang karnivor, kalau mangsanya habis, ya dia juga mati. Yang herbivor, misalkan kalau tanaman makanannya yang dia harus biasa makan nggak ada, dia juga mati. Dalam konteks rantai makanan. Jadi kita ngelihatnya harus lebih kompleks sih. Bukan kena hanya sekedar jatuh meteor meledak di badannya, hancur, mati gitu, enggak gitu. Kita melihatnya harus lebih kompleks, keseluruhan di bumi ini seperti apa. Sama itu ya, sama anak. Terus sekarang itu kalau nenek moyangnya burung itu gimana? Kan katanya punah tuh, yang di zamannya nenek moyangnya burung menurut teorinya ya, bahwa burung itu nenek moyangnya itu dari dinosaurus terbang, ya. Nah ini juga menarik sih sebetulnya. Justru itu kritik kita tuh di situ sebetulnya. Kalau memang dia mengalami kepunahan, nenek moyangnya aja punah gitu, harusnya keturunannya nggak ada gitu. Itu sebenarnya menarik sih dalam konteks bahwa sebetulnya varian burung itu kan sangat banyak. Ya, kita harus mengetahui pertama yang disebut satu spesies itu adalah, ya, ciri khas satu spesies itu, kalau dia kawin akan menghasilkan keturunan yang fertil. Misalnya satu hewan disebut satu spesies itu kawin nih, si anaknya itu dia bisa subur, bisa kawin lagi dengan yang lain. Tapi kalau dia jadi steril, si anaknya kemungkinan dia walaupun punya anak, dia nggak satu spesies. Contoh misalnya ya, kamu punya ular piton misalnya ya, ular sanca ya. Di Indonesia ada nggak? Ada ya? Banyak. Di Brazil ada nggak? Ada. Spesiesnya sama nggak? Beda, namanya juga. Tapi bentuknya sama. Bisa dikawinin nggak? Bisa. Anaknya steril nggak? Atau fertil? Kalau anaknya nanti misalnya fertil, ya berarti sebetulnya dia kekerabatannya sangat dekat dan kemungkinan dia satu spesies. Gitu. Jadi varian sekarang misalnya burung itu sangat banyak. Pertanyaannya, apakah varian sebanyak itu tuh dihasilkan dari satu nenek moyang atau memang lewat persilangan? Tiap kekerabatan mengalami persilangan, terus warnanya jadi beda di tempat yang berbeda, lama-kelamaan mengalami spesiasi, jadi spesies baru. Pas saat ketemu lagi dengan spesies yang lamanya dia nggak bisa kawin misalnya. Jadi sangat kompleks juga sih membahas itu. Yang harus kita sadari sekarang barangkali dari burung aja ya, yang mungkin kalau ada di sekitar kita kan variannya tuh banyak ya. Varian spesiesnya tuh banyak, bervariasi. Nah, itu pertanyaan mereka, dia satu nenek moyang enggak? Kalau manusia sih sebanyak miliaran juga semua masih sepakat itu satu spesies kan. Satu spesies. Tapi kalau pada hewan, pada burung misalkan atau pada tumbuhan itu kan enggak satu spesies sekarang. Nah, pertanyaannya, dia itu nenek moyangnya sama enggak? Nanti dibahas di evolusi vertebrata invers betul. Terus pertanyaan selanjutnya,
Nah, pada ujungnya bisa nggak jadi satu spesies lagi? Pada ujungnya bisa nggak jadi satu spesies lagi? Kenapa ditanya kayak gitu? Misal, sekarang dalam konteks kecil dalam spesies yang sama ya, dalam satu spesies yang sama, misalnya di manusia. Saya masih ada waktu sebentar lagi. Dulu kan asal Nabi Adam nih. Kita sepakat nih Nabi Adam. Terus kan menikah dengan Siti Hawa. Anaknya gimana sekarang? Bervariasi nggak? Ras-rasnya tuh warna kulitnya? Variasi. Terus orang Indonesia misalkan turun gini, nikah lagi sama orang Eropa, punya anak lagi. Jadi blasteran lagi. Mungkin nggak pertanyaan saya? Nanti itu jadi sama lagi. Kita jadi nggak bisa ngebedain nanti pada ujungnya. Sekarang kan dipisah dengan lokasi, misalkan asalnya orang Cina nikah dengan orang Cina. Nah sekarang tuh udah campur lagi karena jarak dan itu udah nggak jadi batasan misalnya. Gitu. Bisa nggak jadi sebetulnya bakal sama lagi. Ini pertanyaan lain nanti di asal usul manusia tolong dibahas. Gitu ya. Ya, jadi biar kalian juga mulai berpikir, bisa nggak ya? Kalau misalnya si mangga nih, spesiesnya ini, kawin silang. Terus banyak spesies baru dikawinkan lagi, balik lagi. Ternyata cirinya bisa balik lagi, misalnya. Mungkin nggak? Jadi menarik sih banyak hal ya, termasuk mungkin di dalam agama kita kan dalam pernikahan nih. Pernikahan tuh pertama jangan menikah dengan saudara kan, gitu ya. Terus jangan nikah sama satu kampung kan, kebanyakan kan. Terus nikah itu sama yang kekerabatannya jauh. Kenapa? Nah, tadi coba bisa bayangkan kalau menikah itu dengan kekerabatan dekat. Tapi sekarang itu yang orang kan bertemu jadi acak gitu. Anda bisa memikirkan, bisa membayangkan masa depannya kayak gimana. Apakah secara genetik makin bervariasi, makin banyak gitu ya. Makin banyak. Tapi apa makin mirip gitu. Kalau dulu mah bisa ngebedain. Oh dia mah orang Afrika, negro misalnya. Oh kalau ini orang Eropa nih. Nikah aja mereka tuh. Nah anaknya nikah lagi nih. Jadi mungkin ya ada banyak yang nanti makin berbeda atau yang mungkin malah nanti makin jadi satu. Terus aja berulang itu tuh kehidupan di bumi itu kayak gitu. Berulang. Sejarah itu berulang. Itu Anda bisa dilihat. Oke, mungkin nanti di pertemuan yang akan datang mungkin lebih tercerahkan, anggap aja ini mah ya brainstorming lah. Nanti kita akan lihat yang presentasi evolusi invert, vertebrata, tumbuhan, kita bisa lihat nih, step tahapan-tahapannya kayak gimana, kita diskusikan. Oke ya, barangkali itu. Terima kasih. Saya belum buat daftar hadir, nanti saya bikinkan di di Google Form aja, nanti saya share di grup WA ya. Saya belum sempat tadi. Oke ya, saya buatkan. Oke, kita cukupkan dulu untuk yang evolusi. Mungkin yang tingkat 1 boleh keluar, yang tingkat 4 gabung dulu. Untuk yang KTK saya mau ngasih pengarahan. Ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Gitu ya. Bahannya nanti saya share di grup ya. Di bahan yang tadi buat Anda baca-baca. Oke, ya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih, Pak.